Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika STKIP Budi Daya Binjai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi integral parsial. Mari sama-sama kita dengarkan. Oke, integral parsial. Pengertian integral parsial. Integral parsial adalah teknik integral yang salah satu fungsinya jika diturunkan terus-menerus akan bernilai nol, sehingga hanya sebagian fungsi saja yang diintegralkan, sedangkan yang lainnya diturunkan. Oke, jadi dari pengertian integral parsial ini ada kata yang mau saya garis bawahi, yaitu diturunkan dan sebagian. Maksudnya apa? Oke, jadi pada integral parsial ini nanti terdapat fungsi yang jika dia diturunkan terus-menerus maka akan bernilai nol. Ya, maka dari itu hanya sebagian fungsi saja yang akan diintegralkan, sedangkan yang lainnya diturunkan. Sesuai dengan namanya ya, parsial. Parsial itu kan sebagian. Jadi nanti saat mengerjakan soal yang menggunakan teknik integral parsial, kita hanya mengintegralkan sebagian saja, sedangkan yang lainnya kita turunkan. Oke, seperti itu. Kapan kita gunakan integral parsial? Jadi integral parsial digunakan jika soal tersebut tidak bisa diselesaikan menggunakan integral biasa ya dan integral substitusi. Dan di dalam integral tersebut melibatkan fungsi aljabar dan fungsi transtenden. Ya, jadi kalau kita menggunakan soal yang menggunakan teknik integral parsial, kita kerjakan menggunakan integral biasa maupun integral substitusi, mungkin tidak akan ketemu jawabannya. Kalaupun ketemu pasti salah, gitu ya kan. Contohnya, ya, ini ada dua contoh di sini. Integral x pangkat 2 dikali e pangkat x dx dan integral e pangkat x sin x dx. Jadi, dua soal integral ini merupakan integral parsial. Jadi kalau kita kerjakan menggunakan integral biasa ataupun integral substitusi, maka kita akan menemukan kesulitan saat mengerjakannya. Oke, seperti itu. Rumus integral parsial. Oke ya, jadi ini rumus yang akan kita gunakan saat menjawab soal integral yang menggunakan teknik integral parsial. Integral U dV sama dengan U dikali V dikurang integral P du. Oke ya. Jadi yang seperti saya bilang tadi, bahwasannya ada fungsi yang akan diturunkan dan ada yang diintegralkan. Ini dia ya, yang dikatakan integral parsial atau integral sebagian. Kita hanya mengintegralkan bagian sini saja. Oke, itu dia. Hal terpenting dalam integral parsial ini adalah menentukan mana fungsi yang bertindak sebagai U dan mana fungsi yang bertindak sebagai dv. Kenapa? Karena kalau kita salah menentukan fungsi yang bertindak sebagai U maupun dp, otomatis jawaban kita nanti akan salah. Ya, maka pemilihan U itu sangat penting sekali, sangat berperan besar untuk menjawab soal integral parsial. Oke. Maka dari itu ada beberapa pedoman dalam memilih U. Oke ya, ada beberapa pedoman dalam memilih U. Yang pertama, jika salah satu faktornya adalah fungsi logaritma, maka ia harus diambil sebagai U. Oke ya, yang pertama jika salah satu fungsinya itu adalah fungsi logaritma, maka itu harus diambil sebagai U. Contohnya ini ya, ln x sama dengan U. Ln x, ln itu kan logaritma natural. Ya. Aturan yang kedua, ini contohnya, integral x ln x dx. Oke, jadi pada soal integral ini kita memilih ln x dx itu sebagai U, sedangkan x-nya itu sebagai dv-nya. Oke. Aturan yang kedua atau pedoman yang kedua, jika tidak ada fungsi logaritma tetapi ada fungsi pangkat x, maka fungsi pangkat tersebut yang diambil sebagai U.
Oke ya, jika tidak ada fungsi logaritma, tapi ada fungsi pangkat X, maka fungsi pangkat X lah yang kita jadikan U. Ya, bentuk fungsi pangkat X itu seperti ini, X pangkat N. Contohnya, integral X pangkat 2 sin X dx. Pada soal integral ini terdapat fungsi pangkat X, yaitu X pangkat 2. Jadi, si X pangkat 2 ini kita jadikan sebagai U, sedangkan sin X dx-nya itu kita jadikan sebagai dv. Oke. Pedoman yang ketiga, jika tidak ada fungsi logaritma maupun fungsi pangkat X, tetapi ada fungsi eksponensial, ya, maka fungsi eksponensial tersebut kita pilih sebagai U. Oke ya. Kalau nggak ada fungsi logaritma maupun fungsi pangkat X, tetapi ada fungsi eksponensial, maka si fungsi eksponensial tersebutlah yang kita pilih sebagai U. Oke, ini ya bentuk fungsi eksponensial, bentuk umumnya E pangkat Kx. Contohnya, integral E pangkat X kali sin X dx. Karena di dalam soal ini terdapat fungsi eksponensial yaitu E pangkat X, maka si E pangkat X ini kita jadikan U, sedangkan sin X dx itu kita jadikan sebagai dv-nya. Seperti itu. Aturan keempat atau pedoman keempat, jika di dalam soal tersebut terdapat paling tidak 2 syarat dalam memilih U, maka pemilihan U didasari oleh fungsi yang paling mudah diturunkan. Maksudnya seperti ini ya. Pada contoh ini terdapat 2 syarat dalam memilih U. Yang pertama ada jika terdapat fungsi pangkat X dan terdapat fungsi eksponensial. Oke, kalau seperti ini kita pilih fungsi mana yang paling mudah diturunkan. Dan yang paling mudah diturunkan itu adalah si X pangkat 2. Maka kita pilih X pangkat 2 sebagai U-nya, sedangkan E pangkat X dx-nya itu sebagai dv-nya. Oke. Kita masuk ke contoh soal integral parsial. Selesaikanlah soal di bawah ini menggunakan teknik integral parsial. Soal pertama, integral X dikali E pangkat X dx. Soal yang kedua, integral X pangkat 2 sin X dx. Oke, kita jawab nomor 1. Ini soalnya ya, integral X dikali E pangkat X dx. Kita tulis kembali rumusnya supaya kita tidak lupa. Ini rumusnya ya, integral U kali dv sama dengan U dikali V dikurang integral V du. Oke, jadi dari rumus ini kita mau mencari 2 komponen penting, yaitu si V-nya dan si du-nya. Kenapa? Karena dalam soal kan belum diketahui. Yang diketahui dalam soal itu cuma U dan dv-nya. Maka kita harus mencari V dan du-nya supaya kita bisa mengerjakan integral ini menggunakan teknik parsial. Seperti itu. Oke ya. Untuk mencari V nanti kita bisa mengintegralkan si dv-nya. Sedangkan untuk mencari du, kita bisa memperolehnya menggunakan turunan dari U. Oke. Langkah pengerjaan, pilih U yang turunannya lebih sederhana. Kenapa? Karena pada contoh soal nomor 1 ini terdapat 2 aturan dalam memilih U. Yang pertama ada fungsi pangkat X dan fungsi eksponensial. Karena si X ini lebih mudah diturunkan daripada si E pangkat X, maka kita pilih X-nya itu sebagai U, sedangkan E pangkat X-nya itu sebagai dv. Ya. Pertama kita cari turunan dari X untuk mendapat du. Ya, kita cari turunan dari X. Du per dx ini artinya turunan dari X. Oke, jadi turunan dari X itu adalah du per dx. Kenapa? Turunan dari X itu 1. Jadi nanti si dx-nya ini kita kalikan ke sebelah sini ya. Jadi dx kali 1.
sehingga du sama dengan dx. Jadi du-nya sudah dapat, yaitu dx. Sekarang kita mau mencari nilai v-nya. Ya. Nilai v itu diperoleh dari nilai dv-nya, yaitu e pangkat x dx. Kita integralkan. Ya, kita integralkan si e pangkat x-nya. Kenapa? Karena kembalikan dari turunan itu adalah integral. Sehingga kalau yang diketahui adalah turunannya dan kita mau mencari integralnya, tinggal diintegralkan saja. Oke, jadi integral dari e pangkat x dx itu tetap e pangkat x. Semua komponennya sudah dapat ya, du-nya sudah dapat dan v-nya sudah dapat. Sehingga kita bisa masukkan nilainya ke dalam soal ini. Tuh. Kita tulis kembali soalnya. Integral e dikali e pangkat x dx sama dengan u-nya tadi adalah x dikali v, v-nya adalah nih e pangkat x, kita dapat v-nya e pangkat x, dikurang integral, ya integral v-nya adalah e pangkat x, du-nya itu adalah dx. Oke. Ya, yang ini x kali e pangkat x ini kita tulis kembali, dikurang integral dari e pangkat x dx itu tetap e pangkat x. Oke, sehingga ini jawabannya. Ya, kita peroleh ini jawabannya. Jadi integral x kali e pangkat x dx itu adalah e dikali x pangkat x dikurang e pangkat x ditambah c. Kenapa ditambah c? Karena ini integral tak tentu, sehingga harus ada ditambah C. Oke, kita masuk ke penyelesaian nomor 2. Integral x pangkat 2 sin x dx. Oke, kita tulis rumusnya. Integral u dikali dv sama dengan u dikali v dikurang integral v du. Kembali, dalam rumus ini kita mau mencari dua komponen, yaitu komponen v dan komponen du. Dari soal yang baru diketahui itu adalah komponen u dan komponen dv-nya. Oke, sama seperti nomor 1 tadi, untuk mencari du ya kita bisa mendapatkannya dari turunan u, dan untuk mencari v kita bisa mencarinya dengan mengintegralkan si dv-nya. Oke, langkah pengerjaannya. Terdapat fungsi pangkat x, maka kita memilihnya sebagai u. Ya, dari soal ini itu ada fungsi pangkat x, yaitu x pangkat 2, sehingga x pangkat 2-nya kita pilih sebagai u, sedangkan sin x dx-nya kita pilih sebagai dv. Oke ya. Sekarang kita mau mencari du. Mencari du itu dengan cara menurunkan dari u. Ya, turunan dari x pangkat 2 itu adalah 2x dx. Turunan dari x pangkat 2 kan adalah 2x. Sehingga nanti si dx ini kita kalikan kemari, sehingga kita peroleh du-nya sama dengan 2x dx. Oke ya, du-nya sudah dapat. Sekarang kita mau mencari yang v-nya. Itu diperoleh dengan mengintegralkan si dv-nya. Ya, dv-nya kita tadi ambil adalah sin x dx, sehingga untuk memperoleh v kita bisa integralkan integral sin x dx. Integral dari sin adalah min cos, sehingga v juga sudah dapat, yaitu min cos x. Karena semua komponennya sudah didapatkan, baik u, v, dan du, maka tinggal kita masukkan saja nilainya ke dalam rumus. Kita tuliskan kembali, integral x pangkat 2 sin x dx sama dengan u-nya adalah x pangkat 2 dikurang v-nya itu adalah min cos x dikurang integral v-nya adalah min cos x dan du-nya ya, du-nya itu adalah 2x dx. Sama dengan bentuk ini itu bisa kita lebih sederhanakan lagi ya, kita rapikan lagi menjadi min x pangkat 2 cos x, negatif jumpa negatif jadi positif, jadi tambah 2x
itu konstanta, ya 2 itu konstanta sehingga kita bisa keluarkan jadi integral x cos x dx. Seperti itu. Oke, perhatikan bentuk yang saya garis bawah ini, yaitu x cos x dx. Ini merupakan integral parsial juga. Sehingga kita kembali mengintegralkan si x cos x dx secara parsial supaya nanti kita bisa menjawab soal nomor 2 ini. Oke ya, kita integralkan si x cos x dx secara parsial. Maka kembali ya seperti yang x pangkat 2, di sini terdapat x yaitu fungsi pangkat x, sehingga kita pilih x itu sebagai u-nya ya. Karena kita turunkan, jadi turunannya itu adalah du per dx, turunan dari x1. Nanti kita kalikan si dx-nya ini ke mari ya, jadi dx kali 1 kan. Sehingga kita pilih du per dx. Oke, du-nya sudah dapat, sekarang kita cari v-nya. Ya, kita ambil dv-nya itu adalah cos x, sehingga untuk memperoleh v-nya bisa kita integralkan. Integral cos x itu adalah sin x. Oke, karena semua komponennya sudah dapat, yaitu du-nya sudah dapat, v-nya sudah dapat, u dan dv-nya juga sudah dapat, bisa kita masukkan ke dalam rumusnya. Kita tulis kembali ya. Integral cos x dx sama dengan x, ini u, dikali v, v-nya adalah sin x, dikurang integral sin x ini adalah v, dx adalah du. Oke. Sama dengan x dikali sin x ditambah integral dari sin x itu adalah min cos ya, min cos x, sehingga negatif jumpa negatif kita miliki positif di sini. Oke. Ingat, tadi kita mempunyai soal yang nomor 2, yaitu adalah integral x pangkat 2 sin x dx. Ini dia ya. Kita peroleh tadi di jawaban sebelum kita mengintegralkan kembali si x cos x dx. Oke. Sama dengan min x pangkat 2 cos x ditambah 2. Hasil dari integral x cos x dx itu kan ini. Ya, x sin x tambah cos x, sehingga kita gantikan nilainya ini ya dengan hasilnya tadi. Oke, ini dia. Yang sebelah sini kita tulis saja lah ya. Karena dia tidak diapa-apakan lagi. Tambah 2-nya kita kalikan ke dalam. 2 kita kalikan ke dalam. Sehingga kita punya 2x sin x ditambah 2 cos x ditambah c. Kenapa ditambah c? Kembali ini adalah integral bentuk tak tentu, sehingga harus ditambah c untuk penyelesaiannya. Oke, jadi ini jawaban untuk nomor 2. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini sampai habis. Kritik dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan dan perkembangan channel ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.